Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kembali hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mencari wajah-Nya, mencari kehendak-Nya. Saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan diberkati Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini yang Kau beri buat kami. Dari pagi, siang, sampai sore malam ini ada nafas yang masih Tuhan titip kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada karena kasih karunia-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Urapi hamba-Mu ini dengan urapan yang baru. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, malam ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan dengan tema keterbukaan ada awal pemulihan. Apa saudara? Keterbukaan adalah awal pemulihan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan baca firman Tuhan Yakobus pasal 5 ayat 16, 17, 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia ada manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ada kata saling saudara. Saling itu berarti ada 2 orang saudara. Ada 2 orang. 2 orang yang saling mendoakan dan saling mengaku dosa. Kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, saya percaya semuanya bisa, gampang. Benar nggak? Mengaku di hadapan Tuhan, aku berdosa Tuhan. Aku telah berdosa ini, itu, dan ini, dan itu. Mudah. Tuhan ampuni. Tapi ketika Tuhan mau kita saling mengaku dosa di hadapan istri, atau di hadapan suami, atau di hadapan orang tua, atau di hadapan anak-anak, waduh, itu berat saudara. Berat sekali. Kalau bisa, kalau sudah melakukan dosa, jangan orang lain ketahuan. Istri nggak boleh tahu, anak-anak nggak boleh tahu, suami nggak boleh tahu, orang tua nggak boleh tahu, orang-orang dekat kita nggak boleh tahu, siapapun nggak boleh tahu. Kau boleh, kau bisa ditutup-tutupi, disembunyikan, ditutup rapat-rapat supaya nggak ketahui. Tapi firman Tuhan berkata, hidup kita telanjang di mata Tuhan, hidup kita terbuka di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata, saling mengaku dosa dan saling mendoakan maka kesembuh. Saudara mau sembuh, usahamu sembuh, pekerjaanmu sembuh, kesehatanmu sembuh, rumah tanggamu sembuh, masa depan anak-anakmu sembuh, apapun yang kau kerjakan disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Ini kelihatannya mudah, kelihatannya gampang saudara. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya selalu berkata, kalau soal ibadah di gereja, kalau gereja itu besar, ribuan, ya ribuan, bahkan ratusan ribu, saudara ke gereja, paling kenal berapa orang? 20, 50, 100 orang masuk gereja, pulang dari gereja sudah nggak kenal lagi siapa. Kalau saudara dan saya tidak terisap di dalam komunitas gereja, ada namanya komsel lah, connected club lah, apalah, family altar lah, atau apapun namanya, ada komunitas orang percaya. Saudaraku yang kasih Tuhan,
supaya dalam kumpulan 10-20 orang itu, kalau ada masalah, ada kesulitan, kita bisa saling mendoakan dan saling mengaku dosa. Tentu kepada siapa? Kepada orang yang bisa kita percaya menjaga hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada satu cerita. Seorang suami jatuh dalam dosa. Seorang hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Ketahuan istrinya. Waduh. Lalu seluruh jemaatnya tahu apa yang terjadi. Akhir hamba Tuhan ini disekor dan diberhentikan untuk sementara waktu, tidak boleh melayani. Dan istrinya menaruh benci luar biasa kepada dia. Kamu seorang hamba Tuhan yang sudah melayani sana sini, menjadi teladan bagi banyak orang, kok bisa-bisanya kamu jatuh dalam dosa perselingkuhan dan menyakiti hatiku sebagai istrimu, sebagai penolongmu, sebagai tiang doamu. Oh, dia sakit hati. Sampai istri berkata, aku nggak bisa mengampuni. Saya nggak bisa mengampuni suamiku, walaupun dia hamba Tuhan, walaupun dia seorang pengkhotbah. Aku terlalu sakiti, aku terlalu sakit. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan datang kepada saudara saya. Suaminya datang kepada dia. Dia dengan terbuka, dia mengaku dosanya, mengaku semua dosanya. Dosa itu terjadi tidak instan, ada prosesnya saudara. Prosesnya, dia mulai cerita dari awal, pertengahan sampai selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Istrinya tetap tidak mau mengampuni, tidak mau menerima dia apa adanya. Padahal Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Butuh waktu yang lama saudara, 5 sampai 10 tahun, baru istrinya mau menerima suaminya untuk kembali kepada pangkuan istrinya, bersama-sama bersatu kembali dan melayani kembali. Saudaraku yang kasih Tuhan, Elia seorang biasa. Elia itu orang biasa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Di sini katakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, sama saudara dan saya. Kita bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun saudara. Dan selama 3 tahun 6 bulan, lalu dia berdoa pula sungguh-sungguh pada Tuhan. Langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudaraku, ada kuasa di dalam doa orang benar. Bukan doanya benar, orang benar dulu saudara. Kalau orang benar, doanya pasti benar. Kalau doa benar, belum tentu orangnya benar. Setuju kan? Amin. Saya ulangi, orang yang benar hidupnya di hadapan Tuhan, doanya pasti benar, ada kuasanya. Tapi doa benar belum tentu orang itu benar. Hati-hati saudara. Ada orang pandai berdoa, oh doanya kelihatannya luar biasa, langit itu seperti mau turun, malaikat itu mau turun, tapi hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Hidupnya berdosa di mata Tuhan dan tidak pernah diselesaikan dengan Tuhan. Malam ini saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengajak saudara, jikalau kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka kamu akan sembuh. Saudaraku, keterbukaan adalah awal pemulihan. Kalau sudah mau dipulihkan, terbuka. Kalau sudah mau pulih, terbuka satu sama lain. Khususnya terbuka di dalam keluarga, terbuka dengan istri, terbuka dengan anak-anak, terbuka dengan keluarga besar inti. Saudaraku, kalau kita hidup terbuka, Tuhan senang dan berkenan di hati Tuhan. Maka kamu akan sembuh, usahamu sembuh, pekerjaanmu sembuh, kesehatanmu sembuh, apapun yang kau kerjakan, berkat Tuhan menyertainya. Yang percaya kata amin saudara. Malam ini biarlah kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Keterbukaan ada awal pemulihan. Tanpa keterbukaan tidak akan ada pemulihan.
Bapa, kami datang kepadamu malam ini. Firman berkata kepada kami, jikalau kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka kami sembuh. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami mau sembuh Tuhan. Beri kami kekuatan untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan indah dan manis yang Roh Kudus malam ini menyertai saudara saya, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus datang kembali untuk mengangkat kita, menjemput kita sebagai mempelainya. Nama saudara dan nama saya terdaftar dalam kitab kehidupan. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. See you di next video. Haleluya, amin.